Selamat berjumpa pada kuliah kali ini, dan pada hari ini kita akan membahas tentang rekayasa ketahanan tanaman terhadap virus tumbuhan. Berbicara tentang rekayasa ketahanan berarti bagaimana kita membuat tanaman itu bisa tahan terhadap infeksi virus. Ada dua pendekatan besar yang telah dilakukan dalam meningkatkan ketahanan terhadap virus. Ya, tidak saja virus sebenarnya, patogen secara umum, termasuk bakteri, jamur, dan nematoda. Pertama, jalur imunisasi tanaman atau kita kenal juga plantibody. Ini merupakan suatu pendekatan non-transgenik, ya, artinya tidak ada transformasi genetik yang kita lakukan terhadap tanaman untuk menciptakan tanaman itu tahan terhadap patogen termasuk virus. Kedua, pendekatan rekayasa genetik. Ini adalah satu pendekatan manipulasi genetik. Jadi bagaimana kita membuat tanaman tahan dengan mengintroduksi gen-gen ketahanan dari luar tanaman sehingga tanaman menjadi tahan terhadap infeksi virus. Dan paling banyak dilakukan untuk ketahanan barangkali virus merupakan suatu patogen yang banyak didekati dengan menggunakan tanaman transgen. Nah, kalau kita mulai dengan pendekatan imunisasi atau non-transgenik atau juga disebut dengan plantibody, maka ada beberapa tipe ketahanan yang bisa kita manipulasi untuk menghasilkan tanaman tahan terhadap patogen dan khususnya virus. Pada kuliah yang lalu yang berhubungan dengan mekanisme ketahanan terhadap virus, kita juga sudah menjelaskan ada yang kita kenal dengan SAR. Itu adalah Systemic Acquired Resistance, dan itu adalah merupakan induksi ketahanan sistemik dengan menggunakan patogen avirulen. Jadi kita sudah belajar konsep gen gen konsep. Nah, ternyata hasil penelitian juga menunjukkan bahwa SAR ini juga bisa diinduksi dengan elisitor abiotik. Nah, artinya tidak saja yang patogen avirulen, tapi elisitor abiotik juga ternyata bisa menginduksi terbentuknya SAR. Kedua juga kita sudah pelajari adalah menggunakan systemic indus resisten, ya. Jadi indus systemic resisten ini terbalik, itu PGPR, ya. Jadi plant growth promoting rhizosphere. Jadi ini adalah suatu populasi mikroba yang ada pada rhizosphere yang berperan untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap patogen dan juga termasuk virus. Kita sudah belajar pada kuliah yang lalu tentang perbedaan antara systemic acquired resistant dan systemic induced resistant dengan karakter-karakter yang sudah kita jelaskan pada topik kita membahas mekanisme ketahanan tanaman terhadap virus atau patogen secara umum. Kemudian ketahanan tanaman terhadap virus juga bisa kita induksi atau kita imbas dengan sengaja kita vaksin virus tanaman itu menggunakan strain lemah. Jadi strain lemah itu akan satelit dan juga satelit RNA, dan kita kenal dengan istilah proteksi silang. Jadi proteksi silang ini juga sudah digunakan untuk mengendalikan virus-virus pada tanaman seperti virus pada coklat, swollen shoot virus, dan juga pada jeruk, virus tristisa sudah kita dilakukan secara komersil.
Kemudian pengetahuan baru ini baru saja muncul kira-kira 20 tahun belakangan ini, namanya exogenous dsRNA atau juga kita kenal dengan RNA interferon, ada juga dengan RNA silencing, dan ini merupakan suatu respon tanaman secara alamiah terhadap keberadaan RNA asing yang ada dalam sitoplasma. Dan minggu lalu atau pada topik yang membahas mekanisme ketahanan tanaman terhadap virus sudah kita bahas lebih detail. Nah, ini kita ulang lagi untuk refreshing bahwa ini ada tipe ketahanan yang terimbas, ada SAR dan ada induced systemic resistant. Dan kalau kita lihat ini perbedaannya, ini sudah untuk mengingatkan kita bahwa untuk yang systemic acquired resistant itu diinduksi oleh patogen A virulen. Nah, P3A virulen ini kita sudah belajar juga konsep gain for gain konsep. Kalau patogen A virulen dia artinya gen A virulen itu bersifat dominan dan bisa menginduksi tanaman membentuk PR protein, pathogenesis relative protein, kemudian akan terjadi reaksi hipersensitif pada situs infeksi, kemudian akan terjadi signal ketahanan yang ditransfer secara sistemik berupa asam salisilat. Sebaliknya kalau ISR itu induced systemic resistant, ini diinduksi oleh mikroba yang bermanfaat yang tumbuh pada rhizosfer, kemudian akan terbentuk ketahanan induced systemic resistant dan dimediasi atau signal signal proses ketahanan itu dimediasi oleh jasmoic acid dan etilen. Ini saya kira ini. Nah, sebagai penyegaran pada kuliah yang sebelumnya. Nah, kita mulai dengan bagaimana kita merekayasa tumbuhan untuk menginduksi tanaman agar bisa menjadi tahan. Jadi pasti tanaman sebelumnya nggak tahan, tapi dengan induksi SAR kita akan mendapatkan tanaman yang tahan terhadap patogen termasuk jamur. Nah, coba perhatikan bahwa imunisasi tanaman dengan patogen virulen ini akan terbentuk ketahanan yang sistemik, dan itu juga kita bisa gunakan patogen virulen atau kita bisa menggunakan elisitor abiotik. Dalam hal ini kita melalui aplikasi penyemprotan pada tanaman, dan kemudian tanaman akan merespon terbentuknya asam salisilat yang akan ditransfer ke seluruh bagian tanaman, sehingga seluruh bagian tanaman itu akan memberikan reaksi tahan terhadap patogen, termasuk virus. Nah, ini contoh mekanisme biokimia SAR ya. Jadi kalau dia terinfeksi pada daun yang ini, sengaja ini yang kita inokulasi dengan katakanlah spora jamur A virulen, kemudian dia akan menginduksi signal sistemik dan sampai pada bagian lain. Ini adalah asam salisilat, ini bubuk kimianya, kemudian akan menghasilkan reaksi ketahanan berupa turunan senyawa-senyawa fenol atau senyawa fitoalexin yang bisa mematikan atau menghambat perkembangan patogen. Nah, coba kita lihat imunisasi menggunakan patogen A virulen. Ini satu contoh, jadi kita patogen A virulen itu bisa dari jamur, virus, dan bakteri, dan termasuk nematoda. Nah, kalau daun ini kita inokulasi dengan strain A virulen, atau akar kita inokulasi dengan strain nematoda A virulen, maka akan terjadi translokasi asam salisilat. Asam salisilat ini salah satu asam yang
yang terbentuk apabila tanaman itu terjadi interaksi antara tanaman dengan patogen avirulen. Kemudian asam salisilat itu akan ditransfer ke seluruh bagian tanaman, dan pada bagian tanaman lain dia akan menghasilkan membentuk siklus pertahanan terhadap patogen. Dan ini penyebaran asam salisilat ini terjadi melalui phloem, ya, baik ke bagian atas dan termasuk bagian bawah. Tapi yang jelas yang menentukan atau terjadinya sintesis fenol itu akan terjadi pada daun. Jadi daun ini merupakan suatu organ tanaman yang sangat diperlukan untuk sintesis senyawa-senyawa yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman, dan juga sintesis senyawa-senyawa yang dibutuhkan untuk pertahanan tanaman terhadap infeksi patogen. Nah, ini contoh imunisasi menggunakan elisitor abiotik. Ini pestisida berbahan aktif pengindusar, ya. Jadi ini digunakan ini contohnya ini di Amerika, ya. Contohnya salisipur. Nah, salisipur ini mengandung senyawa kimia yang tentu tidak beracun, jangan dibayangkan pestisida yang beracun itu, tapi ini hanya bisa menginduksi terbentuknya ketahanan secara sistemik pada tanaman. Jadi ini adalah aplikasikan dengan semprot, kemudian dalam daun akan terbentuk asam salisilat yang akan ditransfer ke seluruh bagian tanaman untuk membentuk ketahanan pada masing-masing organ tanaman. Nah, ini saya kira ini karakter SAR. Untuk lebih detail kita sudah bicara pada kuliah yang lalu, dan secara spesifik perlu saya katakan bahwa SAR itu mempunyai spektrum luas. Artinya induksinya spesifik oleh patogen avirulen atau elisitor abiotik. Nah, setelah terbentuk ketahanan, SAR ini akan tahan terhadap hampir seluruh patogen yang bersifat biotrop. Ya, biotrofik itu lebih kayak obligat, ya, lebih yang hanya hidup pada benda hidup. Virus termasuk dalam patogen biotrop karena dia tidak bisa hidup pada sel yang telah mati. Kemudian SAR ini akan dimediasikan dengan terbentuknya PR protein ini, patogenesis relatif protein, seperti apa yang sudah kita pelajari pada konsep gen pogen yang mana gen avirulen atau akan menstimulasi tanaman membentuk PR protein dalam proses reaksi ketahanan. Kemudian signalnya asam salisilat. Kemudian pada daun yang terinfeksi pertama dia akan terbentuk hipersensitif, dan pada bagian lain tentu tidak hipersensitif karena pada bagian lain itu ketahanannya dimediasi oleh senyawa-senyawa anti patogen yang secara umum kita sebut dengan phytoalexin atau senyawa-senyawa fenol lainnya. Kemudian SAR tergantung kepada tanaman dan faktor penginduksinya. Jadi SAR ini bagaimana senyawa apa yang diproduksi dalam virus itu akan tergantung jenis tanamannya. Artinya masing-masing tanaman mempunyai struktur senyawa fenol dan phytoalexin yang berbeda-beda. Nah, ini contoh phytoalexin adalah salah satu mekanisme SAR. Ini adalah percobaan, ini saya copy judulnya, ya, phytoalexin in defense against pathogen. Jadi peranan phytoalexin yang diinduksi oleh patogen avirulen atau elisitor abiotik dan peranannya dalam ketahanan terhadap patogen. Nah, kalau kita lebih pada ini tipe yang lain setelah SAR tadi kita bahas, artinya SAR kita bisa tanaman bisa kita rekayasa supaya dia tahan terhadap patogen melalui
kita bagaimana menginduksi SAR pada tanaman itu. Dan tipe ketahanan induksi selanjutnya adalah indus systemic resistant yang tadi sudah kita jelaskan. Dia akan diinduksi oleh mikrobiota yang ada pada rhizosfer, jadi termasuk rhizobium, mycorrhiza, trichoderma dan sebagainya, ini termasuk ke dalam ISR. Nah, oleh sebab itu penelitian-penelitian yang menggunakan trichoderma itu, walaupun kita tahu trichoderma hidupnya dalam tanah, jadi soil burn panjai dia itu. Jadi tapi dia bisa mengendalikan patogen yang menyerang pada daun, dan proses itu adalah namanya induced systemic resistant, gitu ya. Yang ini saya kira kalau ada teman saudara yang meneliti trichoderma, coba tanyakan dia mengerti nggak apa tidak tentang induced systemic resistant. Nah, ini contoh ISR, induced systemic resistant, dan ini adalah mikroba yang ada di sini, dan dia akan berperan untuk menambat N, ya. Kemudian dia juga meningkatkan efisiensi nutrisi atau unsur hara. Kemudian dia juga bisa menghasilkan hormon pertumbuhan untuk menyuburkan tanaman. Kemudian ini sudah kita bahas, dia akan menimbulkan induced systemic resistant, dan ini juga untuk digunakan menjadi agensia hayati. Contohnya yang banyak diteliti adalah Trichoderma spesies, itu banyak sekali yang digunakan untuk menginduksi ketahanan untuk pengendalian. Kemudian ada namanya sidropore synthesis. Ini adalah umumnya dari bakteri, ya, Pseudomonas syringae dan sebagainya. Bakteri itu akan menyediakan Fa, ya, jadi dari peri yang terikat pada tidak bisa diambil tanaman menjadi ferro atau Fa++, ya. Kemudian asam menghasilkan nitrogen fixation sudah, kemudian adanya rhizobium itu dia bisa menghasilkan nitrogen yang bisa menambat rokok dari udara. Kemudian dia bisa adanya mycorrhiza, dia menyediakan fosfat, ya. Kemudian ada pituhormon sintesis, ini adalah tadi sudah kita bicarakan terbentuknya hormon pertumbuhan untuk tanaman. Nah, kalau kita lihat lebih jauh, ini tentang peranan PGPR dalam pertumbuhan tanaman. Nah, ini kita lihat di sini bahwa PGPR pertama dia berfungsi sebagai penyubur tanaman. Tadi sudah ada fiksasi nitrogen, sidropore production ini adalah penyediaan Fa untuk tanaman, kemudian ada penyediaan P, atau ini mycorrhiza, kalau ini bakteri, ya. Kemudian dia berfungsi sebagai biofertilizer. Kemudian dia juga berfungsi sebagai biokontrol. Kenapa? Karena dia bisa menghasilkan antibiosis. Nanti kalau sudah ini bahwa Trichoderma akan menghasilkan antibiosis, walaupun diproduksi dalam tanah, dia akan bisa transfer ke daun untuk mematikan patogen yang ada di daun. Kemudian dia akan PGPR juga akan membentuk berbagai macam enzim. Lytic enzim ini adalah yang bisa mengurai dinding sel dari jamur. Biasanya jamur yang terdiri dari glucose, maka glukanase yang diproduksi oleh mikroorganisme itu bisa menghancurkan dinding sel dari jamur. Kemudian terbentuknya induced systemic resistant, itu telah sudah kita ini, dan ini sebelah kanan ini yang saya tegaskan, walaupun virus itu bukan nekrotrof, tapi ISR itu spektrumnya luas, tidak saja terhadap patogen, tapi dia juga tahan terhadap serangga. Nah, serangga ini salah satu faktor yang bisa menyebarkan virus. Dan kalau tanaman itu tahan serangga, maka virus akan menjadi rendah atau penyebaran virus akan terhambat.
Nah, ini khusus ini tentang mekanisme induksi es pada agensia hayati trichoderma. Nah, trichoderma sudah saya katakan ada dalam jurnal The Role of Trichoderma in Biocontrol of Plant Disease. Jadi trichoderma sudah saya katakan dia ada soil-borne ya. Makanya dia kalau terhadap jamur dalam tanah dia bisa menjadi mikroparasit. Kemudian juga bisa membuat antibiosis. Kemudian dalam kompetisi kalau soil-borne pathogen, kemudian dia bisa menginduksi ketahanan industri sistem resisten yang bisa ditransfer ke bagian atas. Kemudian terbukti juga ternyata trichoderma juga bisa menginduksi terbentuknya hormon pertumbuhan. Nah, itu saya kira peranan trichoderma dalam sebagai agen pengendali hayati. Nah, kalau lebih lanjut lagi kita ingin ini yang namanya proteksi silang. Jadi proteksi silang itu adalah tanaman yang sengaja kita infeksi virus strain lemah, dia akan tahan terhadap virus strain kuat. Dan ini dalam gambar ini daun ini kita inokulasi dengan protective virus. Ini adalah virus strain lemah. Kemudian setelah terjadi infeksi, kita infeksi dengan virus strain kuat yang akan terjadi terhambat. Ini garis ini menunjukkan bahwa dia terhambat. Dan media atau mekanisme proteksi silang itu bisa terjadi pada level protein, yang kita kenal protein mediated resistant. Kemudian ada level RNA atau RNA mediated resistant. Dan pada RNA ini salah satu juga terjadi proses RNA interference yang sudah kita bahas pada kuliah sebelumnya yang disebut dengan RISC, RNA Induced Silencing Complex. Nah, ini bagaimana terbentuknya kita sudah bahas pada kuliah sebelumnya. Nah, selanjutnya bagaimana kita menggunakan satelit RNA untuk sebagai vaksin tanaman untuk ketahanan terhadap virus. Ini banyak digunakan. Ini salah satu contohnya ini adalah cucumber mosaic virus ya. Jadi satelit RNA ini pertama satelit RNA adalah RNA yang berasosiasi berdalam dalam partikel virus helper. Nah, virus helper ini virus yang ditumpangi oleh satelit RNA dan bukan bagian dari genom virus helper itu. Kemudian asosiasi satelit RNA dengan virus helper atau virus yang ditumpangin dapat menyebabkan ketidakmampuan virus untuk mengimbas gejala. Artinya terjadi penurunan virulensi pada inang dan juga dapat menyebabkan isolat virus tersebut bersifat antagonis terhadap isolat lainnya. Jadi itu mekanisme kerjanya ya. Nah, ini adalah satu contoh cucumber mosaic virus yang mempunyai satelit DNA yang juga disebut Carna5. Cucumber Carna5 itu cucumber mosaic virus associated RA5. Nah, ini adalah ini. Jadi kalau segmen genom CMP itu ada 4 dan yang kelima ini adalah satelit, padahal ini adalah sebenarnya dia adalah parasit molekuler terhadap helper virusnya. Artinya keberadaan dia membuat virus itu menjadi terhambat perkembangannya. Dan pada gambar sebelah ini helper virus ya, satelit. Kemudian kalau kita inokulasi kan pada tanaman, maka akan terjadi proses ketahanan melalui tadi sudah kita tunjukkan bisa protein mediated resistant atau RNA mediated resistant. Salah satu tadi yang disebut dengan RNA silencing atau RNA interference. Ini oleh sebab itu tanaman yang ini kita sengaja kita inokulasi dengan strain lemah atau virus yang mengandung satelit RNA sehingga tanaman itu akan terprotek dari strain kuat yang lebih ganas yang bisa secara signifikan menurunkan hasil dari tanaman itu.
Nah, ini contoh ya, jadi contoh vaksinasi tanaman krisan untuk mengendalikan CMP menggunakan vaksin RNA. Ini penelitian teman-teman di Balai Penelitian Tanaman Hias di Lembang ya. Jadi dia menggunakan produksi bunga krisan perlu ditingkatkan mutunya baik secara kualitas maupun kuantitas. Dan kendala produksinya adalah adanya infeksi kokumber mosaik virus. Nah, penanggulangannya digunakan sengaja, jadi kita vaksin yang karena 5 dan ternyata hasilnya, dan ini gambar di ini adalah gambar yang menggunakan vaksin ini tumbuh subur, sedangkan ini adalah kontrol, dia tidak pakai satelit RNA, dia akan terjadi hambatan atau pengerdilan tanaman akibat infeksi CMP. Nah, kalau kita lanjutkan imunisasi tanaman menggunakan eksogenus ini yang kita introduksi di luar atau utas ganda RNA. Ini kalau kita pertama kita coba lihat apa itu small interferent RNA. Jadi small RNA atau RNA pendek ya, itu ada dua. Pertama kita kenal dengan micro interferent RNA atau miRNA. Ini adalah suatu RNA pendek yang akan membentuk kompleks ini kompleks ini sebenarnya diser ini sama dengan diser ini lebih bersifat endonuklease, sebenarnya nih lebih banyak dikenal kompleks SC, ini salah tulis ya, bukan CSS jadi SC. Dan ini akan mengendalikan atau mensupresi translasi gen tanaman. Nah, kalau small interferent RNA itu berasal dari eksogenus. Artinya kita introduksi, pada umumnya virus kan kita introduksi dan akan membentuk bisa double strandednya terjadi hairpin atau terjadinya recon intermediate, sehingga terbentuknya dari tanaman akan membentuk kompleks RISC, ini bukan ini ya, yang akan berfungsi untuk mendegradasi RNA virus. Nah, kita tahu bahwa fungsi RNA itu sebagai penentu patogenisitas, penentu hidupnya virus, maka dengan terpotong dan terdegradasi akan membentuk tanaman virus itu tidak bisa berkembang. Nah, ini contoh siklus atau terjadinya ketahanan tanaman melalui RNA interferon melalui kompleks RISC. Jadi kalau tanaman kita inokulasikan ke daun, kemudian daun akan membentuk kompleks RISC, tadi siklusnya kita ada pahami, maka dia akan memotong memotong RNA virus yang kita inokulasi atau yang kita inokulasikan, sehingga virus tidak akan menjadi inaktif. Dan ini mekanisme degradasi genom virus pada ketahanan melalui RNA interferon. Jadi kita sel tanaman sengaja kita introduksi RNA virus yang kita gandakan menjadi utas ganda, atau kita buat dia menjadi hairpin ya, ini hairpin seperti ini. Kemudian dalam sitoplasma akan diser ini adalah endonuklease, akan memotong-motong ini menjadi double stranded RNA yang berukuran 21 sampai 24 nukleotida. Kemudian dia akan membentuk kompleks RISC. Ini adalah kompleks yang akan ini berfungsi sebagai endonuklease. RISC protein tanaman ini akan memotong, kemudian sekuen mana yang mau dipotong itu dipandu oleh
RNA yang sudah berkompleks gitu. Nah, kalau virus kita inokulasikan ke dalam sel tanaman, maka RSC ini akan mencari komplemennya pada RNA virus dan kemudian akan dipotong. Nah, setelah potong akan terjadi inaktivasi virus. Dan ini siklus ketahanan sistemik pada pada tanaman yang mempunyai sistem ketahanan itu. Dan ini bisa saja kita introduksi dari luar. Jadi kita bisa menyemprotkan itu menjadi suatu terbentuknya ketahanan. Ini adalah sampai tujuannya adalah ini. Jadi bagaimana tahap mana terjadinya degradasi setelah terbentuknya sistem ketahanan yang direkayasa menggunakan dsRNA baik dari virus yang ada atau kita secara eksogenus sengaja kita introduksi ke dalam sel tanam. Ini sudah kita bahas tadi tentang mekanisme ketahanan tadi. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan atau membahas masalah rekayasa ketahanan menggunakan transfer genetik atau juga kita kenal dengan tanaman transgenik. Nah, tanaman transgenik itu tahapan pembuatannya pertama kita mengisolasi gen yang kita perlukan. Jadi kalau gen terhadap ketahanan terhadap serangga misalnya kita bisa mengisolasi gen Bt-toksin pada bakteri Bacillus thuringiensis, kemudian kita transfer melalui agrobacterium ke tanaman, kemudian tanaman itu kita regenerasi menjadi tanaman transgenik. Kalau jamur kita bisa mengisolasi gen pengkode glukanase misalnya, kemudian itu kita masukkan agrobacterium dan agrobacterium akan mentransfer kepada genom tanaman. Kalau virus kita menggunakan ada namanya gen virus, jadi ada istilah patogen derived gen resistant. Biasanya bagian-bagian gen virus itu yang kita gunakan kita buat sebagai gen untuk diekspresikan dalam genom tanaman. Tahap kedua adalah delivery. Gen delivery ini biasanya kita bisa menggunakan agrobacterium, bisa juga sistem gun kan jadi tembak ya. Jadi dengan itu salah satu metode transformasinya. Kemudian kita evaluasi ekspresi gennya dalam tanaman yang kita sebut dengan tanaman transgenik. Nah, coba perhatikan ini tahapan rekayasa genetik. Jadi ada gen interest ini ya. Ini gen, kalau tadi sudah sampaikan bahwa gen itu bisa berbagai sumber. Nah, khusus kalau pada virus dia disebut dengan patogen derived gen resistant yang menggunakan gen-gen virus yang kita konstruksi membentuk gen yang bisa diekspresikan dalam tanaman. Dan itu kita linkkan atau kita sematkan dalam TI plasmid, yaitu tumor inducing plasmid yang sudah kita rekayasa. Dia tidak lagi penginduksi kanker, tapi dia akan mentransfer gen yang kita butuhkan. Kemudian kita transfer dan dia masuk ke dalam genom tanaman, jadi dalam salah satu kromosom dia nempel. Kemudian sel yang mengandung gen yang kita sisipkan, baik itu gen ketahanan terhadap hama, jamur atau bakteri dan virus, kemudian kita regenerasi, kita memanfaatkan fungsi atau karakter spesifik sel tanaman yang bersifat totipotensi. Artinya satu sel itu bisa berdiferensiasi pada media yang kita rekayasa untuk menghasilkan tanaman utuh. Dan itu tidak terjadi pada sel hewan dan sel manusia. Jadi kalau sel manusia tidak mungkin sel telinga dipelihara di laboratorium menjadi manusia utuh, tidak mungkin. Artinya itu beda antara sel tanaman dengan sel hewan yang saya maksud dengan itu disebut dengan
sifat totipotensi yang memudahkan kita membuat tanaman transgenik. Sehingga sulit sekali kalau kita membuat manusia transgenik, ya, karena kalau bicara ini tidak mungkin orang membuat manusia transgenik karena sifat totipotensinya tidak ada pada sel manusia atau sel hewan. Nah, ini adalah contoh virus, ya. Kalau virus paling banyak digunakan untuk membuat tanaman transgenik, ini adalah gen virus, ini potivirus, ya. Ini salah satunya virus yang menyerang pepaya, virus yang menyerang kacang-kacangan. Ini banyak soybean mosaic virus, papaya spot virus, dan ini potivirus ini kelompok atau genus virus yang mempunyai spesies paling banyak menyerang tanaman. Nah, ini contoh tanaman pepaya transgenik yang mengandung gen code protein. Tadi saya tunjukkan di ujung di genom petagenom. Papaya spot virus yang tahan terhadap papaya spot virus. Dan ini adalah penelitian yang saya ambil saja. Ini gambarnya saya manfaatkan di sini. Field evaluation transgenic papaya line carrying code protein gen. Jadi ini sebab tanaman yang sudah mengandung gen code protein dia tumbuh normal. Nah, tanaman yang tidak transgenik dia akan terinfeksi berat sampai tidak menghasilkan. Nah, ini percobaan lapangan, ini tanaman transgenik yang sebenarnya tidak transgenik. Kemudian buahnya juga demikian perbedaannya. Tanaman yang tidak transgenik itu kecil sekali, dan Nah, itu saya kira kuliah kali ini, dan mudah-mudahan saudara bisa mengikuti dan bisa mengikuti juga banyak sekali bahan-bahan yang berhubungan dengan rekayasa ketahanan tanaman terhadap patogen ini, termasuk virus, ya, yang ada di internet. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.